Oke sobat muda ya, kembali lagi dengan channel Ilmuwan Muda. Nah kali ini dengan bangga dan bahagia ya, AM akan mengucapkan selamat ya, selamat beruntung kepada teman-teman yang sudah lolos SNMPTN dan masuk ke kampus favorit ya, sesuai keinginannya. Luar biasa ya teman-teman. Dan yang belum beruntung ya, tetap semangat juga ya, jangan putus asa, tetap semangat untuk berjuang masuk ke kampus favoritnya ya. Karena masih banyak jalur ya, jalan yang bisa teman-teman tempuh. Salah satunya adalah SBMPTN teman-teman. Nah, kebetulan sekali ya, sekarang AM akan berbagi update ya, updatean SNMPTN terbaru teman-teman ya. Dan ini sangat mengagetkan gitu, mencengangkan. Oke ya, penasaran kan? Tapi tetap jangan lupa ya, subscribe dulu ya channel Ilmuwan Muda, tekan tanda loncengnya agar kalian gak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke, stay tune. Nah, oke teman-teman ya, yang lagi semangat ini belajar, fokus, mempersiapkan buat UTBK. Nih, ada perubahan ya yang sempat mengagetkan, yaitu kemarin saya juga kaget ya pada tanggal 6 April teman-teman ya. Kaget dengan perubahan yang begitu signifikan gitu, perubahannya sangat beda gitu dari sebelumnya. Terkait SBMPTN tahun 2020 ini teman-teman. Yang pertama yang diubah ini ya, yang paling sakral ini adalah materi tes teman-teman. Materi tesnya hanya TPS saja sekarang itu ya. Yang sebelumnya itu kan TPS plus ada TKA-nya ya. TKA-nya nanti ada pilihan Saintek sama Sosum. Nah sekarang hanya TPS aja. TPS apa ya? Nah TPS itu tes potensi skualistik teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya teman-teman ya, yang sebelumnya ada rencana kalau UTBK itu akan dilaksanakan 2 kali teman-teman. Dan sekarang ternyata hanya 1 kali saja dilaksanakan UTBK-nya ya. Terus yang ketiganya teman-teman, ini perubahan terkait susunan ya, atau urutannya gitu kan, urutan tahapan di skema SBMPTN ini. Yang sebelumnya itu urutannya pertama dari tes UTBK dulu ya. Terus nilai teman-teman kelihatan kan di situ ada hasilnya, dan kita bisa memilih jurusan di SBMPTN sesuai dengan nilai UTBK kita. Nah sekarang beda teman-teman. Sekarang itu pendaftarannya serentak antara UTBK dan SBMPTN. Jadi ketika teman-teman mendaftar UTBK untuk tes, teman-teman juga pada saat itu harus sudah milih jurusannya apa, kampusnya mana, lewat jalur SBMPTN ini teman-teman. Ya itu berubah kan. Terus setelah itu baru diumumkan hasilnya, lulus apa enggaknya gitu teman-teman. Terus yang terakhir ini perubahannya di jadwal juga teman-teman ya, di waktunya. Nih ada 4 perubahan yang memang sangat mengagetkan kita ya, karena jauh berbeda ya. Mungkin karena situasi yang saat ini juga ya teman-teman kurang mendukung. Tetap kita semangat ya belajar, tetap mendoakan yang terbaik untuk Indonesia kita tercinta ya teman-teman. Nah baik, saya akan jelasin satu persatu teman-teman ya. Yang pertama tadi terkait materi tes. Nah materi tes kan hanya TPS saja ya, tes potensi skualistik, dan nggak ada TKA ya. Yang mungkin sebelumnya dari jurusan MIPA mau memilih Saintek, dia bakal tes fisika, ya kimia, biologi, matematika gitu kan. Yang dari Sosum juga ya, untuk menuju atau memilih jurusan yang Sosum gitu kan, dia bakal tes ekonomi, sosiologi, ya geografi. Itu gak ada sekarang teman-teman ya. Ya di sini sih kalau menurut pertimbangan saya sendiri sih memang banyak keuntungannya gitu kan. Kalau dilihat dari sisi baik, otomatis ya teman-teman bisa lebih mudah menyiapkannya dengan hanya menyiapkan satu materi, yaitu TPS saja. Yang mana kan di TPS itu ada 4 bidang ya teman-teman ya. Yang pertama kan nanti yang diteskan ada penalaran umum ya. Terus ada pemahaman bacaan dan menulis ya. Terus yang ketiganya ada pengetahuan dan pemahaman umum juga ya. Sama ada pemahaman kuantitatif teman-teman ya. Jadi ada 4, cukup banyak. Dan beberapa pihak itu merasa kayak bukan digugikan teman-teman, kayak gak enak aja gitu kan. Sudah nyiapin lama-lama, mungkin ada yang di bimbel ya, ada yang di sekolahnya menyiapkan dengan totalitas gitu kan, di pelajaran MIPA-nya atau IPS-nya gitu kan, Saintek atau Sosumnya. Sekarang nggak ada. Terus saya lihat banyak yang komentar juga, kayak misalkan loh, saya mau ke teknik mesin misalkan, terus mau ke
teknik informatika, kok yang dites terkait penguasaan bahasanya kan kayak gak nyambung gitu kan ya. Ya mungkin ada yang kayak gitu teman-teman, tapi di di TPS ini memang sudah umum. Di situ ada penalaran kuantitatif juga yang mengarah ke MIPA, ke Saintek ya. Jadi sebetulnya ya memang di situ lengkap. Memang TPS ini dari tahun ke tahun memang sudah valid dijadikan soal ya untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi gitu teman-teman ya. Walaupun memang ada beberapa yang dirugikan gitu, merasa gak enak. Tapi tetap ambil sisi baiknya, teman-teman fokus siapin di TPS ini ya. Prioritaskan TPS-nya. Tetap nanti yang TKA-nya juga belajar teman-teman. Karena ya ada kemungkinan berubah ya sesuai kondisi ya. Karena saya pelajari kemarin tuh ini sifatnya masih tentatif, ada perubahan ya. Cuman teman-teman prioritaskan di TPS saja. Nah itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua ini teman-teman, jumlah tesnya. Jumlah tesnya yang sebelumnya kan 1 kali juga. Yang info pertama ya, peraturan pertama yang diluncurkan sama LTMPT ya, panitia itu 1 kali. Sekarang terus berencana 2 kali. Ternyata dibatalin jadi 1 kali doang gitu. Nah, ini juga teman-teman menjadi perhatian ya, ketika tesnya 1 kali berarti hanya ada 1 kali kesempatan. Nah, berarti di sini teman-teman harus maksimal benar-benar mempersiapkan ya untuk tes UTBK tersebut karena 1 kali ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, ini sangat jauh berbeda ya dari wacana sebelumnya, yang mana susunannya itu kan mulai daftar UTBK ya, yang sebelumnya ini teman-teman. Kemudian tes UTBK kita tahu hasilnya, terus kita bisa memperkirakan nilai kita itu bagus atau rendah atau tinggi, dan kita bisa menyesuaikan dengan jurusan yang kita ambil. Nah, kemudian data SBMPTN milih jurusan kan, itu kan enak. Tapi sekarang beda teman-teman. Yang mana daftar UTBK sama SBMPTN itu serentak ya, serentak satu waktu, dan kalian tentunya belum tes UTBK. Nah setelah itu baru tes UTBK, dan setelah itu langsung pengumuman ya. Jadi teman-teman nggak bisa memperkirakan, atau yang sebelumnya ada strategi rasionalisasi nilai ya, yang sesuai dengan grade atau passing grade dari jurusannya gitu kan, ini nggak ada sekarang. Nah, jadi teman-teman intinya di sini harus belajar dengan maksimal, mengandalkan 1 kali tes UTBK dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan. Ingat ya, sekarang beda. Pilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Sesuai dengan usaha kalian belajar mempersiapkan UTBK, bukan sesuai dengan nilai hasil UTBK, ya. Karena ini kita milih jurusan, nilainya belum ada, hasilnya belum keluar ya kan nilainya. Nah, perubahan yang keempat ya teman-teman, ini terkait jadwal. Ini diubah, dimundurin sangat jauh ya, mundurnya sangat lama. Pertama dari pendaftaran UTBK bareng sama SBMPTN itu pada tanggal 2 ya sampai 20 Juni 2020 ya. Jadi ini belum bisa mendaftar ya teman-teman ya. Nanti pada tanggal 2 sampai 20 baru bisa mendaftar. Terus pelaksanaan UTBK-nya nanti pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli ya. Dan pengumuman hasil seleksi SBMPTN pada tanggal 25 Juli. Dan nanti itu tesnya itu ada 4 hari teman-teman. Masing-masing harinya itu ada 4 sesi, tapi teman-teman hanya mengikuti 1 sesi saja. Jadi nanti teman-teman setiap hari ya, 4 hari itu setiap hari tes dan mengikuti 1 sesi, atau katakanlah ada gelombangnya. Teman-teman ikut yang gelombang pagi atau siang ya. Karena waktunya belum begitu fix teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya 4 hari saja, di situ fokus tesnya TPS, tes potensi skolastik saja teman-teman ya. Nah itu perubahannya ya teman-teman. Tapi tetap gimana pun perubahan ini ya sangat mengagetkan kita teman-teman. Ketika fokus prioritas ke TPS, teman-teman harus belajar di TKA-nya juga. Karena barangkali ada perubahan lagi ya, sesuai kondisi tiba-tiba TKA-nya harus tes juga kan. Atau ada untungnya juga kalian menyiapkan TKA ya. Misalkan yang MIPA belajar matematika, fisika, kimia, ya biologi. Kan nanti ada kalanya teman-teman mau ikut tes ujian mandiri di kampus mana gitu kan. Selain SBMPTN mungkin ada yang mau gitu kan ya. Banyak jalur ya, nanti banyak pilihan, banyak kesempatan juga. Nah itu tes TKA-nya atau mata pelajarannya yang udah dipelajari itu bisa dipakai buat ujian mandirinya teman-teman. Oke, sip, tetap semangat ya. Saya yakin kalian ketika berusaha bakal mendapatkan hasil yang maksimal ya.
hasil yang terbaik buat kalian semua. Oke teman-teman ya, itu tadi info terupdate ya terkait SBMPTN tahun 2020. Bila teman-teman masih kebingungan ya terkait informasi atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan tunggu video kami selanjutnya terkait strategi belajar TPS ya, biar teman-teman bisa maksimal di tes UTBK dan lulus di SBMPTN tahun 2020. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Perubahan yang keempat ya 5 sampai tanggal 12 Juli ya sangat mengagetkan kita teman-teman. Ketika fokus prioritas